Hai, perkenalkan nama saya Caitlin dari 105 absen 7. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal ulangan SPL-TV. Nah, kita akan mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di nomor 1 ini diketahui data pembelian buah Pak Jeffrey dan keluarga selama 5 minggu. Di minggu pertama, keluarga Pak Jeffrey membeli 1 kg anggur, 2 kg jeruk, dan 2 kg buah naga seharga 70.000. Kemudian di minggu kedua, keluarga Pak Jeffrey membeli 2 kg anggur, 2 kg jeruk, dan 1 kg naga seharga 90.000. Kemudian di minggu ketiga, keluarga Pak Jeffrey membeli 3 kg anggur, 2 kg jeruk, dan 2 kg buah naga seharga 130.000. Kemudian di minggu keempat, keluarga Pak Jeffrey membeli 2 kg anggur, 3 kg jeruk, dan 1 kg buah naga. Nah, harganya belum diketahui. Di minggu kelima, Pak Jeffrey membeli 1 kg anggur, 1 kg jeruk, dan 3 kg buah naga. Harganya juga belum diketahui nih. Nah, diketahui juga bahwa gaji yang dialokasikan untuk membeli buah adalah sebanyak 500.000. Nah, kemudian yang ditanya adalah yang pertama, berapa harga 1 kg anggur, 1 kg jeruk, dan 1 kg buah naga? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah gaji yang dialokasikan Pak Jeffrey cukup untuk membeli buah selama 5 minggu? Nah, berarti maksudnya apakah jumlah harga buah yang dibeli Pak Jeffrey selama 5 minggu ini lebih besar atau lebih kecil daripada 500.000? Karena jumlah gaji yang dialokasikan Pak Jeffrey adalah sebanyak 500.000. Nah, kita akan jawab mulai dari langkah pertama. Langkah pertamanya adalah kita harus buat bentuk matematika atau persamaan dari data yang diketahui dengan cara jadikan jumlah buah yang ada di data sebagai koefisien dan misalkan keterangan nama dari buah tersebut dengan variabel. Nah, kita misalkan di sini A sebagai anggur, B sebagai jeruk, dan C sebagai buah naga. Sehingga kita bisa peroleh persamaannya ada 3, yaitu persamaan pembelian di minggu pertama, kedua, dan ketiga seperti berikut. Misalnya di minggu pertama Pak Jeffrey membeli 1 kg anggur, 2 kg jeruk, dan 2 kg buah naga. Berarti kita misalkan di sini 1A yaitu 1 kg anggur, 2B yaitu 2 kg jeruk, dan 2C yaitu 2 kg buah naga. Nah, dari 3 persamaan ini kita bisa hitung dengan cara SPL-TV. Setelah membuat persamaan, pilih 2 persamaan untuk dieliminasi. Di sini saya memilih untuk mengeliminasi persamaan 3 dan 1 agar variabel B dan C hilang sehingga kita bisa menemukan nilai A atau harga si anggur. Di sini kita bisa lihat persamaan 3-nya adalah 3A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 130. Nah, dalam perhitungannya saya hilangkan 000 yang dimaksudkan sebagai rupiah agar lebih mudah dalam perhitungannya. Nah, kemudian dieliminasi dengan persamaan ke-1 yaitu 1A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 70. 1A apabila koefisien A tidak usah ditulis. Nah, kita sekarang langsung kurangin aja nih. 3A dikurang 1A artinya 3 dikurang 1, 2A. Kemudian 2B dikurang 2B bisa hilang dicoret, 2C dikurang 2C juga bisa dicoret. Sehingga 2A sama dengan 130 kurang 70 adalah 60. 2A sama dengan 60. Nah, karena kita ingin mencari nilai A, sehingga kita harus menyendirikan A dengan cara memindahkan koefisien 2 ini ke ruas kanan. Jadi 60 per 2. A sama dengan 60 per 2, 60 dibagi 2 adalah 30. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa harga 1 kg anggur adalah 30.000. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, kita pilih lagi 2 persamaan. Saya di sini memilih persamaan 2 dan 1 agar variabel B hilang. Kemudian substitusikan nilai variabel A yang sudah kita dapatkan di langkah kedua. Kita langsung aja taruh persamaan kedua, yaitu 2A ditambah 2B ditambah 1C sama dengan 90. Dieliminasi dengan A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 70. Nah, dari sini kita bisa coret 2B. 2B dikurang 2B habis, sehingga 2A dikurang A sama dengan A, dan 1C dikurang 2C sama dengan minus C. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa A dikurang C sama dengan 90 kurang 70, yaitu 20. A dikurang C sama dengan 20. Kita sudah dapatkan dari langkah kedua tadi bahwa A adalah 30, sehingga bisa kita tuliskan 30 dikurang C adalah 20.
Kemudian 30-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan karena kita ingin mencari C sehingga sendirikan si C itu. Sehingga minus C sama dengan 20 dikurang 30. 20 kurang 30 itu minus 10. Jadi minus C sama dengan minus 10. Nah, karena dua-duanya minus, kedua ruas ini minus sehingga minusnya bisa kita coret. Sehingga C sama dengan 10. Artinya 1 kg naga sama dengan 10.000. Nah, kita kan udah dapat nilai anggur sama naga nih. Berarti kita tinggal cari yang nilai si B atau jeruk. Nah, caranya adalah dengan cara substitusi nilai A dan C yang sudah kita ketahui ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai variabel B. Kenapa pilih persamaan 1? Ya sebenarnya bebas sih, boleh persamaan 2 atau 3, tapi karena persamaan 1 ini nilai yang paling kecil, jadi paling mudah untuk dioperasikan, sehingga saya memilih persamaan pertama. A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 70. Kemudian kita substitusikan nilai A dan C-nya. 30 ditambah 2B ditambah 2 dikali 10, karena 2C itu artinya 2 dikali C, sama dengan 70. Sehingga 30 ditambah 2B ditambah 2 kali 10 atau 20 sama dengan 70. Karena kita ingin mencari nilai B, kita sendirikan dulu si 2B ini dengan cara memindahkan 30 dan 20 ke ruas kanan. Artinya tandanya berubah ya. Jadi 2B sama dengan 70 dikurang 30 dikurang 20. 2B sama dengan 70 dikurangi 50 atau 20. Sehingga kita akan sendirikan si B-nya, jadi B sama dengan 20 per 2 atau 10. Nah, kesimpulan pertanyaan 1 ini kita bisa dapatkan bahwa harga 1 kg anggur adalah 30.000, harga 1 kg jeruk adalah 10.000, dan harga 1 kg naga sama seperti jeruk yaitu 10.000. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan kedua yang menanyakan apakah gaji Pak Jeffrey yang dialokasikan untuk membeli buah ini selama 5 minggu ini cukup atau tidak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi yang diketahui itu, di minggu pertama harga buahnya adalah 70.000. Di minggu kedua harga buahnya adalah 90.000. Di minggu ketiga harga buahnya adalah 130.000. Nah, di minggu keempat kita kan sudah tahu nih tadi ada perjumlahnya, ada 2 anggur ditambah 3 jeruk ditambah 1 naga. Nah, kita sudah tahu juga nih nilai tiap 1 kg anggur, jeruk dan naga itu berapa. Berarti kita bisa langsung masukin ke persamaannya. Tadi diketahui bahwa di minggu keempat ini Pak Jeffrey membeli 2 kg anggur, 3 kg jeruk, dan 1 kg buah naga. Artinya jika kita ubah ke bentuk persamaan matematika, kita ubah menjadi 2A ditambah 3B ditambah 1C. Nah, A-nya tadi kita udah ketahui bahwa nilainya ada 30.000, kita abaikan dulu 000-nya, jadi 2 dikali 30 ditambah 3B, B-nya adalah 10, sehingga 3 dikali 10 dan 1C, artinya 1 dikali 10. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 60 ditambah 30 ditambah 10, yang kalau sudah dijumlahkan hasilnya adalah 100.000. Berarti harga buah Pak Jeffrey di minggu keempat adalah sebanyak 100.000. Nah, kemudian di minggu kelima kita bisa ketahui dari soal bahwa Pak Jeffrey membeli 1 kg anggur, 1 kg jeruk, dan 3 kg buah naga. Nah, kita langsung substitusikan saja nilai A, B, C-nya. 1 dikali 30 ditambah 1 dikali 10 ditambah 3 dikali 10. Yang setelah ditotalkan jumlahnya adalah 70.000. Nah, dari sini kita bisa lihat total harga buah yang dibeli Pak Jeffrey dari minggu pertama hingga minggu kelima dengan cara menjumlahkannya. Nah, kita jumlahkan harga minggu pertama 2, 3, 4, dan 5, yaitu 70.000 ditambah 90.000 ditambah 130.000 ditambah 100.000 dan ditambah 70.000, sehingga totalnya adalah 460.000. Nah, sementara itu gaji yang dialokasikan Pak Jeffrey adalah 500.000. Dari sini kita bisa lihat bahwa total harga buah Pak Jeffrey adalah 460.000 dan gaji yang dialokasikan Pak Jeffrey adalah 500.000. Artinya uang itu tuh udah lebih dari cukup, bahkan lebih. Lebihnya berapa nih? Kita hitung aja. Jumlah gaji yang dialokasikannya adalah 500.000 dan total harga buahnya adalah 460.000. Sehingga 500.000 dikurangin 460.000 adalah 40.000. Sehingga uang yang dialokasikan Pak Jeffrey itu cukup, bahkan berlebih sebanyak 40.000. Nah, kita sudah selesai nomor 1, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini sudah diketahui di soal ada 3 persamaan. Persamaan pertama, X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan minus 5. Kemudian persamaan kedua, 3X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan 4.
Kemudian persamaan ketiga, min 3x ditambah 4y ditambah 7z sama dengan minus 7. Nah, kemudian yang ditanya adalah tentukan himpunan penyelesaian SPLTV di atas dengan metode eliminasi substitusi. Artinya metode SPLTV yang digunakan ini sama seperti yang kita gunakan di nomor 1 tadi. Nah, kita akan langsung mengerjakannya. Langkah pertama, karena tidak ada yang bisa dieliminasi, maka buat persamaan baru dengan eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2. Maksudnya gak ada yang bisa dieliminasi tuh gak ada yang bisa langsung kayak tadi di nomor 1 tadi itu 2B dan 2C. Dua-duanya langsung hilang, jadi kita langsung dapat nilai A. Tapi di sini gak ada yang bisa dieliminasi gitu. Artinya kita harus buat persamaan baru yang hanya memuat dua variabel agar nantinya bisa dieliminasi menyisihkan satu variabel. Nah, kita pilih persamaan 1 dan 2 di sini untuk mengeliminasi variabel x. Nah, di sini persamaan satunya adalah x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan minus 5. Karena kita ingin menghilangkan nilai x, artinya kita harus menyamakan koefisien yang ada di depan variabel si x. Nah, karena di persamaan 2 ini koefisiennya adalah 3, maka di persamaan 1 kita harus kalikan dengan 3 supaya koefisien di depan x menjadi 3x. Nah, setelah dikalikan 3, hasilnya adalah 3x ditambah 6y ditambah 9z sama dengan minus 15. Kemudian persamaan keduanya yaitu 3x ditambah y min 3z sama dengan 4 kita kalikan 1 saja karena kita tidak ingin ada yang berubah dari situ. Nah, setelah kita temukan, kita akan eliminasi 3x dikurangin 3x bisa dicoret jadi hilang. Kemudian 6y dikurangin y artinya 1y, 6 kurang 1 adalah 5 sehingga 5y. Kemudian 9z min 3z artinya min ketemu min jadi plus, jadi 9z ditambah 3z adalah 12z. Dan yang terakhir di konstantanya ada min 15 dikurangin 4, artinya udah ngutang 15 ngutang lagi 4 nih, jadi utangnya bertambah jadi minus 19. Nah, si 5y ditambah 12z sama dengan minus 19 ini kita namakan persamaan 4. Kemudian di langkah kedua, kita juga harus buat lagi persamaan baru, yaitu persamaan kelima yang berisi variabel yang sama dengan persamaan 4 agar nantinya bisa dieliminasi. Artinya kita harus mengeliminasi lagi variabel x tetapi dari persamaan yang berbeda, yaitu persamaan 2 dan 3. Sebenarnya kalian boleh aja kalau mau pakai persamaan 1 dan 3, yang penting nggak 1 dan 2 lagi. Tapi di sini kita akan memilih persamaan 2 dan 3 agar lebih mudah. Jadi, persamaan kedua ini 3x ditambah y min 3z sama dengan 4. Dieliminasi dengan min 3x ditambah 4y ditambah 7z sama dengan minus 7. Nah, kenapa ini kita tambah bukan kita kurang? Karena kita kan mau menghilangkan variabel x ya. Nah, di persamaan ketiga, si variabel x ini koefisiennya sudah memiliki minus. Nah, kalau kita kurang alih-alih tambah, maka min ketemu min akan jadi plus, jadi dia bukannya jadi 0 jadi hilang, tapi malah jadi plus 6x. Maka dari itu kita gunakan tambah plus di sini. Nah, 3x min 3x sama dengan hilang. Kemudian y ditambah 4y, artinya 1y ditambah 4y adalah 5y. Kemudian min 3z ditambah 7z, artinya kamu punya uang 7 dikurangi dengan 3, jadi 4z. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan persamaan 5-nya. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan 4 dan 5 yang memiliki variabel yang sama, artinya kita bisa langsung eliminasi y di persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai z. Persamaan 4 adalah 5y ditambah 12z sama dengan minus 19. Kemudian persamaan kelima adalah 5y ditambah 4z sama dengan minus 3. Kita bisa langsung kurangkan sehingga 5y dikurangi 5y hilang. Kemudian 12z dikurangin 4z sama dengan 8z. Kemudian min 19 dikurangi min 3, artinya min ketemu min jadi plus sehingga utangnya 19, kemudian kamu lunaskan 3 sehingga utangnya sisa 16. Jadi 8z sama dengan minus 16. Z sama dengan minus 16 per 8 karena kita akan mencari z sehingga koefisien 8 yang harus dipindahkan, kita harus sendirikan z sehingga z sama dengan min 16 per 8 yaitu min 2.
Nah, setelah kita ketemu Z-nya, berarti kita bisa substitusikan nilai Z ke persamaan 4, bebas buat persamaan 4 atau 5, sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya. Nah, persamaan keempat adalah 5Y ditambah 4Z sama dengan minus 3. Maksudnya ini persamaan 5. Nah, nilai Z kita udah dapat nih tadi, minus 2. Sehingga 5Y ditambah 4 dikali minus 2 sama dengan minus 3. Karena kita akan mencari Y, sehingga sendirikan si variabel Y ini. 5Y sama dengan 8 dikurangi 3 adalah 5. Sehingga Y sama dengan koefisien Y-nya pindah ruas ke sebelah kanan dari kali menjadi bagi, sehingga 5 per 5 hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan Y dan Z-nya nih, berarti kita tinggal cari X-nya. Gimana caranya? Kita substitusikan nilai Y dan Z ini ke persamaan, bebas boleh 1, 2, atau 3, tapi di sini kita akan pilih persamaan 1 agar kita bisa mendapatkan nilai X. Nah, persamaan satunya berbunyi X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan minus 5. Kita sudah mendapatkan Y dan Z, sehingga kita bisa tulis X ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali minus 2 sama dengan minus 5. X ditambah 2 min 6 sama dengan min 5. Nah, karena kita akan mencari nilai X, sehingga kita sendirikan si X ini dengan cara memindahkan konstanta-konstanta lainnya ke sebelah kanan. Sehingga X sama dengan minus 5 ditambah 4. 4 ini didapatkan dari 2 dikurangin 6. Nah, sehingga X sama dengan minus 5 ditambah 4. Minus 5 ditambah 4, utangnya 5, dibayar 4, berarti utangnya sisa 1. Berarti X sama dengan minus 1. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaian itu ditulis dengan awalan kurung kurawal. Kurung kurawal X, Y, Z, kurung kurawal tutup sama dengan kurung kurawal minus 1, 1, minus 2. Nah, kita selesai nih nomor 2. Sekarang kita akan masuk ke nomor 3. 3 ini terdiri dari 3A, B, C, sehingga kita akan mulai dulu dari 3A. Diketahui di soal ada 3 persamaan, yaitu min 2X, min Y, min 3Z sama dengan 3. 2X min 3Y tambah Z sama dengan min 13. 2X min 3Z sama dengan min 11. Nah, diminta nih di soal ini dengan selesaikan dengan aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini adalah matriks ya. Jadi, langkah pertamanya kita harus buat matriks SPLTV dari angka-angka yang sudah diketahui di soal. Nah, matriks ini formatnya seperti ini. Jadi, kurung apa nih namanya? Kurung, di baris paling atas kita tulis dulu koefisiennya dari X, Y, Z dari SPLTV yang pertama. Kemudian, kita tulis di baris kedua adalah koefisien dari X, Y, Z dari persamaan yang kedua, dan di baris ketiga kita tulis X, Y, Z dan koefisiennya X, Y, Z dari persamaan yang ketiga. Kemudian kurung tutup, sehingga kita bisa tulis di sini min 2, min 1, min 3 itu kita dapatkan dari soal. Nih, misal persamaan satunya berbunyi min 2X, min Y, min 3Z. Berarti koefisiennya X adalah min 2, kita tulis di situ min 2. Kemudian koefisiennya min Y adalah min 1, karena kalau tidak dituliskan artinya koefisien sama dengan 1. Kemudian min 3Z sama dengan, maksudnya koefisien dari min 3Z artinya min 3. Nah, kenapa tuh ada yang 0? Nah, itu tuh artinya kita lihat ke persamaan ketiga, 2Z min 2X min 3Z. Nah, Y-nya kan nggak ada nih, berarti koefisiennya adalah 0, gitu. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Selain kita membentuk matriks, daripada persamaannya, kita juga harus membuat matriks solusi. Matriks solusi ini adalah hasil SPLTV dari 3 persamaan tersebut. Nah, sehingga bisa kita tuliskan hasil SPLTV dari persamaan 2 di baris pertama, kemudian dari persamaan 2 di baris kedua, dan dari persamaan 3 di baris ketiga. Dapat kita lihat dari soalnya bahwa hasil dari persamaan pertama adalah 3, sehingga kita tuliskan 3 di baris paling atas. Kemudian hasil dari persamaan 2 dari soal adalah min 13, sehingga kita tuliskan di baris kedua adalah min 13. Dan hasil dari persamaan ketiga adalah minus 11, sehingga kita tuliskan di baris ketiga adalah minus 11. Nah, setelah kita membuat matriks solusi dan matriks, kita bisa cari determinan. Nah, determinan ini adalah nilai yang akan berfungsi sebagai nilai pembaginya. Kita
Cara menghitung determinan adalah kita gunakan si matriks yang sudah kita bentuk tadi di awal. Kemudian supaya kita bisa kalikan, kita harus tambahkan lagi dua kolom yang berisi dari kolom pertama dan kolom kedua dari matriks tersebut, dipindahkan lagi ke sini sehingga membentuk kolom yang baru, sehingga jumlahnya ada 5 kolom dan 3 baris ke bawah. Dari situ kita bisa tarik garis dari ujung kolom pertama baris pertama ke kolom ketiga baris ketiga. Kemudian kita juga tarik garis lagi dari sebelahnya kolom kedua baris kedua ke kolom ke 4 baris ke 4 baris ketiga. Kemudian kita tarik garis lagi dari kolom ketiga baris ke 1, kita tarik garis ke kolom kelima baris ketiga. Nah, dari situ kita bisa langsung kalikan nih dari yang garis yang kita sudah bentuk. Min 2 dikali min 3 dikali min 3, artinya min 2, kita hitung satu persatu dulu ya. Min 2 dikali min 3, min dikali min, jumlahnya jadi plus. 2 dikali 3 adalah 6, artinya 6. Kemudian dikaliin lagi sama minus 3, 6 dikali minus 3, plus dikali minus hasilnya minus. 6 dikali 3 adalah 18, sehingga hasilnya adalah minus 18. Kemudian ditambah nih dengan min 1 dikali 1 dikali 2, minus 1 dikali 1, minus 1, minus 1 dikali 2, minus 2. Kemudian selanjutnya, min 3 dikali 2 dikali 0, semua dikalikan 0, hasilnya 0. Artinya paling gampang ini kalau udah ada di determinan, ada dikali 0, pokoknya hasilnya 0. Kemudian, kurung tutup dikurangi dengan garis yang arahnya berlawanan. Set, kan membentuk X gini nih. Tadi kita sudah kerjakan yang bentuknya garisnya ke sebelah sini. Sekarang kita kerjakan yang bentuknya sebaliknya. Dengan cara kita kurang dulu, kemudian kita tambahkan lagi. Kita buka kurung. Min 3 dikali min 3 dikali 2. Min dikali min, hasilnya plus. Min 3 dikali min 3 berarti hasilnya ada 9. Kemudian 9 dikalikan lagi dengan 2 sehingga hasilnya adalah 18. Kemudian kita tambahkan dengan min 2 dikali 1 dikali 0. Yang hasilnya adalah 0, karena segala yang dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian min 1 dikali 2 dikali min 3, min 1 dikali min 2 adalah, maksudnya min 1 dikali 2 adalah minus 2. Kemudian minus 2 dikali minus 3, min dikali min jadi plus, sehingga 2 dikali 3 juga adalah 6, jadi hasilnya 6. Kemudian setelah kita temukan jumlah perkalian dari determinan tersebut, sekarang kita akan menjumlahkannya. Seperti yang kita sudah dapatkan tadi dari garis yang bentuknya ke sebelah sini, minus 18 ditambah minus 2 ditambah 0, artinya minus 18, utangnya 18 ditambah utangnya 2, berarti utang lagi, jadi tambah utangnya, jadi minus 20. Kemudian 18 ditambah 0 ditambah 6, 18 ditambah 6 adalah 24. Kemudian karena dikalikan minus di luar kurungnya, sehingga hasilnya adalah minus 24. Minus 20 minus 24, artinya udah utang 20, utang lagi 24, sehingga utangnya bertambah, jadi hasilnya adalah minus 44. Itu adalah nilai determinannya. Itu baru langkah 3 ya. Kita akan masuk ke langkah keempat, yaitu mencari nilai dx. Nah, kenapa harus cari dx? Karena kita akan mencari nilai x kan, dari hasil akhir dari SPLTV itu mencari nilai x, y, dan z, betul. Karena itu, cara kita mencari nilai x, y, dan z dalam aturan grammar ini dengan cara mencari d-nya terlebih dahulu, determinan, kemudian kita cari dx, dy, dan dz, yang mana akhirnya akan kita bagi dengan nilai d yang sudah kita temukan di awal, sehingga langkah selanjutnya adalah kita harus mencari dx. Nah, kita lanjut lagi untuk mencari dx. Jadi, cara kita cari dx itu dengan cara menghilangkan kolom x dengan matriks solusi. Nah, seperti determinan tadi, caranya yang pertama kita harus menambahkan lagi 2 kolom di sebelah kanannya agar kita bisa menarik garis dan mengkalikannya. Tetapi yang berbeda daripada determinan adalah kita mengganti kolom x, kolom koefisiensi x ini dengan matriks solusi. Tadi kan di awal kita udah mencari ini matriks solusinya. Kalau kalian ingat, ada 3, min 13, dan min 11. Nah, si angka-angka ini tuh kita masukkan ke kolom milik si koefisien X dari persamaan 1, 2, dan 3. Nah, dari situ kita dapatkanlah hasilnya seperti ini. Determinannya 3, min 13, min 11, min 1, min 3, 0. Itunya masih sama ya. Lalu yang kita copy paste di sebelah sini juga, kolom si X-nya diganti jadi matriks solusi. Nah, setelah itu polanya sama seperti determinan tadi, kita kalikan secara menghilang.
Jadi 3 dikali min 3 dikali min 3. 3 dikali min 3 itu min 9. Min 9 dikali min 3 adalah 27. Kemudian kita kalikan juga yang sebelahnya, min 1 kali min 11, sehingga hasilnya adalah 11. Kemudian min 3 dikali min 13 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian min 3 dikali min 3 dikali min 11 hasilnya min 99. Min 3 dikali 1 dikali 0 hasilnya 0. Dan min 1 dikali min 13 dikali min 3 hasilnya adalah min 39. Sehingga setelah dijumlahkan hasilnya adalah 176. Nah, kita kan udah ketemu nih nilai X-nya. Kita terapkan hal yang sama untuk mencari DY dan DZ. Nah, untuk DY-nya sama persis seperti cara kita mencari DX, hanya saja yang diganti menjadi matriks solusi itu adalah kolom milik si koefisien Y, yang mana merujuk ke kolom kedua dan kolom ke-5. Nah, setelah diganti, kita hitung dengan pola yang sama, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 88. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari DZ dengan cara yang sama, hanya saja bedanya DZ ini kan kita ganti kolom ketiga ya, kolom si koefisien Z yang menjadi matriks solusi. Hanya saja kolomnya itu hanya sampai 5, yang di copy paste ke belah sini itu hanya sampai si kolom Y. Jadi cukup satu saja yang diganti oleh matriks solusi, yaitu kolom ketiga yang berisi koefisien dari Z. Nah, setelah dihitung dengan cara yang sama, DZ ini menghasilkan min 44, sehingga kita langsung saja masukkan ke rumusnya setelah kita temukan hasilnya. Rumus yang pertama untuk mencari X adalah, rumus yang kita gunakan di sini adalah N sama dengan dN per D, di mana N itu merujuk untuk variabelnya. Jadi yang pertama untuk variabel X, kita gunakan X sama dengan dx per D. Dx kita sudah tahu ya bahwa hasilnya adalah 176, dan nilai D-nya kita sudah dapat adalah min 44, sehingga kita langsung masukkan saja ke rumusnya, yaitu dx per D berarti 174 dibagi min 44, yang mana hasilnya adalah min 4. Kemudian untuk Y juga kita sama, rumusnya adalah dy per D, sehingga hasil D yang sudah kita dapatkan tadi adalah 88. 88 dibagi min 44 adalah 2. Karena minus dibagi minus, minusnya hilang. Kemudian yang terakhir untuk Z, dz per D, dz kita sudah dapatkan tadi hasilnya adalah minus 44, sama seperti D-nya, yang mana artinya bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya adalah 1. Nah, kita sudah dapat nih nilai X, Y, dan Z-nya adalah min 4, 2, dan 1, sehingga nomor 3A sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke nomor 3B. Nah, nomor 3B juga masih sama aturannya untuk menyelesaikan SPLTV dengan aturan Cramer. Nah, di sini kita memiliki 3 persamaan. Min Y min 2Z sama dengan min 8. Kemudian Z ditambah 3Z. X ditambah 3Z sama dengan 2. Kemudian 7X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, sama seperti pengerjaan nomor 3A. Kita pertama buat dulu matriks SPLTV-nya dengan format yang sama, sehingga jadilah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat juga matriks solusinya. Langkah ketiga, sama seperti sebelumnya juga, kita harus cari determinannya terlebih dahulu dengan cara menggunakan matriks, dan di sebelahnya kita tambahkan 2 kolom yang merupakan kolom pertama dan kolom kedua yang disalin ulang. Fungsinya sama untuk supaya dapat dikalikan, sehingga hasil determinannya setelah dikali menjadi minus 22. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya adalah untuk mencari dx. Nah, kita cara cari dx-nya sama nih. Kita menyalin lagi si matriksnya, tetapi kita ubah kolom pertama, kolom si koefisien x-nya dengan matriks solusi. Kemudian sama juga kita copy paste lagi si kolom pertama dan kolom kedua menjadi kolom keempat dan kolom kelima. Dan setelah dihitung, hasil dx-nya adalah 22. Kemudian selanjutnya adalah dy. Dy juga sama nih, kita tinggal salin ulang si matriksnya, hanya saja kita ubah si kolom Y-nya menjadi matriks solusi. Nah, karena kolom Y juga ikut disalin ulang menjadi kolom kelima, artinya kolom kelimanya juga ikut diubah menjadi matriks solusi ya, sehingga menghasilkan dy-nya setelah dikalikan secara silang itu hasilnya adalah minus 132. Nah, yang terakhir kita mencari nilai dz.
Nilai DZ juga sama persis caranya seperti yang tadi, yaitu dengan mengganti kolom koefisien Z dengan matriks solusi, yang mana menjadi kolom ketiga di sini, hanya kolom ketiga karena tidak ada kolom ke-6. Nah, setelah itu kita hitung dan menghasilkan DZ-nya adalah minus 22. Sehingga langsung saja kita masukkan ke rumusnya yang N sama dengan dN per N. Yang N sama dengan dN per D. Nah, kita mulai dari X-nya, X sama dengan dx per D. dx tadi kita sudah mendapatkan nilainya adalah 22, kemudian determinannya adalah minus 22, sehingga 22 dibagi minus 22 adalah minus 1. Kemudian Y-nya, dy-nya adalah min 132 dibagi dengan determinannya minus 22, hasilnya adalah 6, karena minus dibagi minus menjadi positif. Kemudian yang terakhir nilai Z-nya, dz tadi sudah diketahui adalah minus 22, determinannya memiliki nilai yang sama dengan dz, yaitu minus 22, sehingga hasil Z adalah 1. Kita sudah mendapatkan nilai X, Y, Z, artinya nomor 3B juga selesai. Sekarang kita menuju ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 3C. Aturannya masih sama, yaitu selesaikan dengan aturan Cramer. Di sini ada 3 persamaan, min 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4. Kemudian persamaan kedua, min 4x ditambah 2y min z sama dengan 8. Dan nomor yang terakhir adalah min 6x min 3x ditambah z sama dengan 0. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu buat matriks SPLTV. Sama seperti tadi, kita mengambil koefisien dari persamaan 1, 2, 3, X, Y, Z, membentuk format yang sama juga. Nah, langkah keduanya juga sama, kita membuat matriks solusi dari persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian langkah ketiganya kita mencari determinan. Determinannya juga cara yang masih sama, kita tinggal salin ulang matriks yang sudah kita buat. Kemudian kita salin dua kolom pertama, yaitu si kolom milik koefisien X dan kolom milik koefisien Y, disalin ulang ke belah sini membentuk kolom keempat dan kelima agar bisa dikalikan, sehingga hasilnya adalah 36. Itu adalah nilai determinannya. Sehingga setelah ketemu determinan, kita akan mencari dx-nya dengan hilangkan kolom X dengan matriks solusi. Nah, setelah kita ubah kolom X-nya dengan matriks solusi, kita dapatkan hasil dx adalah min 36. Di langkah kelima, kita mencari dy dengan hilangkan kolom y dengan matriks solusi. Sama seperti yang tadi, karena kolom y di sini ada 2, di mana terletak di kolom kedua dan kolom terakhir, yaitu kolom kelima. Artinya kita ubah keduanya tersebut dengan matriks solusi, sehingga hasilnya adalah 72. Dan langkah yang terakhir, maksudnya kedua terakhir, kita cari dulu dz-nya dengan hilangkan kolom z dengan matriks solusi. Nah, karena sama seperti tadi bahwa kolom z-nya hanya ada 1 di sini, di kolom ketiga, artinya kita ubah kolom ketiga ini dengan matriks solusi. Tidak sama seperti x. Nah, setelah dihitung-hitung, kita mendapatkan nilai d-nya adalah 0. Nah, sehingga ini adalah step paling terakhir banget, di mana N sama dengan dN per D. Nah, kita mulai dulu dari X. X sama dengan dx per D. Kita sudah dapatkan nilai dx-nya tadi adalah 36, dibagi dengan nilai D-nya 36. Artinya, hasil X adalah 1. Kemudian Y-nya, kita dapatkan jumlah DY adalah 72, dan nilai D adalah 36, sehingga 72 dibagi 36 adalah 2. Dan yang terakhir untuk Z-nya, kita sudah dapatkan nilai DZ adalah 0, dan nilai D adalah 36, sehingga 0 bagi 36 adalah 0, karena bilangan 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Sementara jika bilangan berapapun dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, selesai deh pembahasan soal hari ini. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah kata.